Gracia Sabrina Simbolon, nomor induk mahasiswa 220314226. Saya dari kelas C Stambuk 2020. Di sini saya akan mengerjakan tugas rutin 3 saya dari Bapak Lamhot Sihombi. Yang pertama itu teknik vokal. Kalau kita berbicara mengenai vokal dalam bahasa Indonesia itu diartikan adalah bagaimana pengucapan kata A, I, U, E, O. Nah, sedangkan dalam musik itu vokal adalah bagaimana kita berbicara atau bernyanyi dengan baik dan benar agar si pendengar itu mendengarkannya dengan nikmat, indah, dan nyaman di telinga si pendengar. Contoh teknik vokalnya itu misalnya menggunakan kata vokal A. Misalnya tergantung bagaimana si penyanyi itu menggunakan teknik vokalnya. Contoh dari penyanyi itu seperti Jamal Mirdad saat bernyanyi dan Ebit Gade. Mereka sangat jauh berbeda cara teknik vokal mereka bernyanyi. Ebit Gade menggunakan teknik vokal A, jalanku terguncang, seperti itu. Sedangkan Jamal Mirdad itu menggunakan teknik vokal A. Contohnya dia bernyanyi lumut-lumut. Vokalis adalah seseorang yang menyanyikan lagu atau bernyanyi dengan baik dan benar. Banyak orang yang bisa bernyanyi, tetapi banyak pula orang yang bernyanyi tidak menggunakan teknik vokal atau tidak baik. Dia bernyanyi sesuka hatinya, dia tidak menempatkan di mana letak suaranya tersebut. Karena di dalam definisi nyanyi itu adalah sebuah alunan melodi yang dibubuhi dengan syair yang dapat mengunggah perasaan bagi sependengar. Selanjutnya itu lirik lagu. Lirik lagu adalah sebuah alunan melodi seperti tahu aliran alunan suku mana yang dinyanyikannya. Kita banyak yang salah paham dari lirik lagu ini. Kita dapat dalam bahasa sehari-hari kita dapat mengartikan lirik lagu ini adalah kata-kata dalam sebuah lagu itu. Itu lebih tepatnya dikatakan syair, bukan lirik lagu. Contohnya itu misalnya marolok olok tondiki. Nah, itu kan jika kita menyanyikan itu, kita sudah tahu itu aliran suku mana. Jadi kesimpulannya lirik lagu ini adalah bagaimana kita tahu aliran mana yang saat kita nyanyikan sebuah lagu itu. Seperti tadi contohnya itu. Selanjutnya itu pengucapan. Pengucapan adalah proses mengatakan atau mengucapkan syair lagu dan melodi secara tepat dan benar atau jelas. Selanjutnya itu resonansi. Resonansi adalah gelombang suara dalam bernyanyi atau getaran suara saat bernyanyi. Contohnya itu seperti lagu Tanya Hati dari Pasto. Tuhan tolonglah. Itu adalah contoh dari resonansi atau getaran atau gelombang suara yang dikeluarkan saat bernyanyi. Itulah dia. Pernak-pernik yang dipakai misalnya baju, anting-anting, bendo. Intinya dia menyesuaikan pakaiannya itu, dia menyesuaikan busananya itu saat dia bernyanyi. Misalnya dia bernyanyi lagu rocker, dia harus menyesuaikan busananya itu sesuai dengan baju-baju rocker. Kan tidak mungkin dia bernyanyi rocker tapi menggunakan pakaian adat. Itulah contoh dari busana. Selanjutnya tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu melodi lagu yang dinyanyikan. Dulu, tempo itu banyak berbagai macam jenisnya. Salah satu contohnya itu allegro, maestro, dan adagio. Jika sekarang ini allegro itu dikatakan dengan beats per minute. Artinya temponya itu saat orang berjalan kaki dengan kecepatan normal. Misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah kecepatan normal atau kecepatan sedang. Selanjutnya itu dinamik. Dinamik yaitu pembawaan menyanyikan lagu dengan memakai syair lagu yang dinyanyikan. Artinya kita menyesuaikan mimik wajah kita ataupun gerakan yang sesuai dengan syair dari lagu tersebut. Dinamik ini termaksud dalam pembawaan dengan menyanyikan lagu, termasuk di dalamnya itu dibubuhi dengan P atau piano atau lembut, sedangkan F atau forte yang artinya keras. Falsetto. Falsetto itu adalah menyanyikan lagu-lagu dengan memakai tanda-tanda dinamik yang bagaimana seseorang itu menyanyikan dengan perasaan atau menjiwai seperti itu, sesuai dengan kebutuhan melodi dan syair lagu yang dinyanyikannya. Artinya dia menyesuaikan perasaan atau penjiwaannya dengan syair atau lagu tersebut. Misalnya lagu Indonesia Merah Darahku. Kan sebenarnya lagunya Indonesia Merah Darahku. Itu kan lagunya semangat. Tapi ada yang menyanyikannya itu seperti tidak menjiwai atau tidak sesuai dengan syarat falsetto ini. Contohnya seperti Indonesia Merah Darahku. Kan itu lagu penyemangat, itu lagu semangat, tetapi dia menyanyikannya dengan melo ataupun kayak tidak semangat. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ini dapat dikategorikan dia memiliki dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi dia berada di antaranya, artinya dia berada di tulang rusuk belakang. Jika dalam bahasa pasarannya ada yang mengatakan dia menggunakan suara perut, dia menggunakan suara dada, bahkan dia menggunakan suara hidung atau suara kepala. Nah, itu termaksud dia ke dalam jenis-jenis pernapasan diafragma. Contoh pernapasan diafragma ini yaitu lagu pop. Lagu pop itu dia bernyanyi dengan menggunakan dua pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, sedangkan lagu seriosa dia itu menggunakan suara kepala. Diksi dapat dikategorikan bagaimana seseorang menciptakan lagu dengan sebuah syair yang menyesuaikan dengan melodi lagu yang dibutuhkan. Artinya penempatan bahasa dan lagunya itu harus sesuai gitu. Selanjutnya itu phrasing. Phrasing adalah penggalan suatu kata yang dibubuhi dengan melodi lagu. Paling sedikit 2 bar dan paling banyak itu 4 bar. Nah, contohnya itu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Itu kan termasuk satu penggalan. Contohnya Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, itu adalah penggalan contoh dari phrasing atau pemenggalan suatu kata. Selanjutnya itu humming. Humming adalah awal dari sebuah lagu dengan memakai vokal secara halus yang tidak mempunyai syair. Misalnya kita menggunakan huruf A, tapi humming ini cara menyanyikannya sesuai nada yang ditentukan. Misalnya A. Nah, itu adalah salah satu contoh dari humming. Selanjutnya itu adalah penjiwaan atau expression. Penjiwaan adalah perasaan seperti ikut merasakan apa yang dimaksud oleh melodi lagu tersebut. Jika ingin menjiwai lagu itu, maka kita harus mengerti dulu apa arti dari syair atau dari lagu tersebut. Maka kita ikut merasakannya. Selanjutnya itu performs. Performs adalah seberapa baik seseorang itu melakukan aktivitasnya atau mempertunjukkan atau memberi penampilan yang terbaik dalam aktivitasnya tersebut. Misalnya mengikuti konser. Seberapa baik dia mengikuti konser itu, seberapa baik performsnya. Itulah yang dimaksud dengan kata performs atau yang dimaksud dengan perform dalam musik. Performs ini juga dapat dikatakan dengan arranger. Artinya membuat sebuah komposisi iringan musik dengan sebuah melodi lagu. Alangkah baiknya dilatih bagaimana, kemana termaksud chord-chord yang disusun di dalamnya untuk dinyanyikan.
Selanjutnya itu adalah improvisasi. Improvisasi adalah proses pengubahan lagu atau bernyanyi tanpa persiapan, artinya dengan serta-merta atau dalam bahasa sekarang itu dengan secara spontan, tanpa latihan ataupun persiapan yang matang. Orang yang melakukan improvisasi itu dapat disebut sebagai improvisator. Selanjutnya itu adalah artistik. Artistik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kreasi artistik, ekspresi emosi, ekspresi diri, dan kegiatan individualistik. Contohnya itu saat suasana gembira, musik yang digunakan itu harus sesuai dengan suasana tersebut. Selanjutnya itu adalah genre musik. Genre musik adalah sebuah pengelompokan musik yang sesuai dengan kemiripan satu sama lain. Musik juga dapat dikategorikan misalnya geografis. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, kontes, dan tema musik. Jenis-jenis genre di dunia ini, di dalam dunia permusikan ini sangatlah banyak. Beberapa contohnya itu seperti genre rock, genre pop, genre country, genre reggae, jazz, dan masih banyak lagi. Di dalam genre itu juga terbagi beberapa jenis-jenis, misalnya genre jazz itu. Selanjutnya itu ekspresi musikal. Ekspresi musikal adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa tempo, dinamik, dan warna nada-nada dari unsur-unsur pokok musik dalam pengelompokan phrase atau phrasing yang diwujudkan oleh seniman musikal atau penyanyi atau yang disampaikan pada pendengar. Selanjutnya itu adalah penguasaan panggung. Penguasaan panggung adalah bagaimana seseorang itu dapat membuat suasana saat dia performs. Karena jika seseorang itu tidak menguasai panggung, dia akan memiliki rasa gugup atau mentalnya kurang percaya diri, sehingga saat dia tampil itu dia tidak merasa nyaman atau dia hanya memikirkan bagaimana apakah aku bagus, karena dia tidak menguasai panggungnya. Dia mau bergerak ke sini, dia pun tidak pede lagi. Jadi penguasaan panggung itu dalam bernyanyi itu sangat perlu, karena dapat mengubah mental kita yang tadinya gugup atau yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri. Selanjutnya itu adalah koreografi. Koreografi adalah orang yang menciptakan tarian, atau definisi yang lebih lengkap yaitu koreografer. Koreografer ini adalah seseorang yang menciptakan komposisi dan merancang tari-tarian dan mengatur gerakan dan pola tarian untuk menari. Ini biasanya disebut, jika dalam anak dance sekarang, leader dancing, atau leadernya, pemimpinnya dalam menciptakan sebuah tarian itu. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga sedang belajar. Terima kasih. Do that one dance, baby. That one dance.